Halo dan kembali di AutoNet Max dengan Audi. Nah, kali ini kita akan membahas satu mobil yang lumayan kontroversial waktu pertama kali diluncurkan. Jadi banyak haters ya, waktu pertama kali mobil ini diluncurkan yang mengkritisi desainnya. Nah, kenapa sih sampai dikritisi dan bagaimana performanya ketika kita nyetir? Kita bahas BMW 430i Coupe. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal desainnya. Jadi sebenarnya pembahasan desain mengenai BMW 430 ini secara detail sudah dibahas sama Hilsat di video ini ya. Cuman kita bahas lagi-lagi sisi kontroversialnya, yaitu grillnya. Jadi kalau kalian lihat ya, grillnya gede. Dan ini memang rujukan dari BMW lama ya. Jadi BMW klasik tuh kalau kalian ingat, memang dia grillnya tuh vertikal dan memanjang ke atas. Tapi yang gak segede gini juga sih sebenarnya sih. Cuman balik lagi lah, mereka berusaha memasukkan elemen-elemen klasik ke desain baru ini. Plus, konon kata desainernya, ini adalah untuk air intake BS alias bullshit kalau menurut gua. Karena air intake lo bisa bikin dimanapun juga, jangan di grill segede-gede gaban ini. Ya, tapi dengan segala kontroversi grillnya itu, untungnya di model yang kita review kali ini, dia memakai warna Arctic Race Blue. Jadi birunya kayak ke abu-abuan, kayak grayish begitu. Plus dia sudah pakai shadow line. Shadow line itu artinya dia trimnya semuanya hitam. Jadi dari sini, sampai samping, sampai belakang itu semuanya warnanya hitam. Bikin grillnya tuh jadi kayak lebih nyatu sama desainnya. Andai itu chrome, kebayang nggak? Nah, kalau kalian lihat lagi ya, secara desain, menurut gua dia cantik. Gua nggak bilang ini jelek, dia cantik, tapi agak kekurangan karakter BMW-nya. Sebenarnya dia masih punya beberapa desain Q ala-ala BMW. L-shape-nya di sini, terus masih ada Hofmeister King-nya juga di sini. Tapi, ada tapinya. Ini apaan? Ini mellow banget, terlalu smooth banget. Kalau kalian inget, seri F yang sebelum ini itu jauh lebih muscular, jauh lebih berotot, jauh lebih edgy gitu kan. Yang ini tuh jadi smooth banget kayak coupe-coupe dari Jepang atau coupe-coupe dari Korea. Ya nggak salah juga sih, karena desainernya ini adalah orang Korea. Jadi ketuker ya, mobil Korea didesain sama orang Jerman, mobil Jerman didesain sama orang Korea. Biarpun head of designernya tetap bule sih. Nah, kalau di depan itu ada penyelamatnya plat nomor kita yang biasa kita cela-cela. Sekarang penyelamat jadi hidung besar ditutupin kumis. Di Jerman nggak boleh begini. Kalau di belakang, sebenarnya dia lebih lebih cantik ya dari belakangnya. Cuman memang elemen L-nya masih ada. Tapi tarikan garis lampunya tuh jadi kayak mobil Korea. Lagi-lagi kalau menurut gue ya. Tapi overall, stance-nya dia masih kelihatan sebuah coupe. Malah kalau gue bilang dia mirip sama seri 8. Jadi dia lebar. Ya, dia punya basis seri 3 tetap. Dia kodenya G22, basisnya dia G20, tapi dia bikin lebih lebar, sedikit lebih panjang dan sedikit lebih pendek. Khas sebuah coupe. Nah, efek dramatisnya dapat, plus grill depannya itu bikin dia stand out di jalan. Kita lihat interiornya. Yuk. Nah, sekarang kita di interiornya. Sebelum itu, ini masa kaca filmnya nggak pinter nih. Tuh. Karena dia kan sebenarnya coupe kan. Kalau coupe kan dia nggak pakai frame ya. Tuh kaca filmnya juga kayak ketarik. Kalau pasang di Solar Guard harusnya nggak kayak gini. Ini bukan Solar Guard. Lewat iklannya, lewat. Jadi sisi kontroversial luarnya itu apakah ada di dalam juga? Enggak. Karena begitu kalian buka pintu masuk, kalian akan melihat bahwa ini interiornya percis banget sama seri 3. Nggak jelek kalau menurut gua, karena bagaimanapun juga seri 3 terkenal dengan fit and finishing dan desain yang business like lah, fungsional tapi rapi gitu loh. Cuman bedanya kalau di seri 4 ini, kalian dapat trim yang berbeda. Ini kayak aluminium brush tapi kayak stocking ya. Tuh. Semuanya masih sama. Layar LCD-nya masih sama. iDrive-nya juga sudah generasi terbaru yang sudah mendukung Apple CarPlay wireless. Plus dia juga masih punya wireless charging dan segala macam perlengkapan yang mirip dengan si seri 3. Oh ya, sebelum driving, satu lagi, untuk akses ke belakang karena ini coupe, pintunya cuma 2,
kalian punya, tombol di sini, tuas ya tepatnya. Tinggal giniin, kursi akan bergerak maju. Kalian bisa akses ke baris keduanya. Biarpun memang cuma cukup untuk 2 orang di baris keduanya. Tuh. Cepetan manual ya, kalau kayak gini-gini ya. Kita masuk ke baris kedua. Lumayan. Ini ditutup. Dia akan kembali ke posisi terakhir gue nyetir. Legroom tidak ada masalah. Dan kalian masih punya AC plus 2 USB-C di sini sama ventilasinya. Bagus. Cuman masalahnya ada di headroomnya, men. Gue 174. Ini nggak ada headroom. Ini udah kena. Tuh. Tapi ya masih untungnya lagi-lagi ya. Tuh, kalian bisa agak duduknya agak majuan gini, plus dia sudah ada armrest. It's a coupe, man. What do you expect? Kita nyetir aja yuk. Oke, sekarang kita sampai di drivingnya. Nah, bahas posisi duduk dulu kali ya, itu yang paling penting ya. Jadi dibandingin si seri 3, si seri 4 ini memang dia lebih, lebih pendek, lebih ceper, dan lebih lebar. Otomatis kerasa banget waktu kalian masuk dan duduk nyetir. Karena posisi duduk langsung kerasa kayak, kayak bawa sports car, pendek gitu loh. Posisinya ceper gitu kan ibaratnya. Nah, dibandingin si seri 3 juga, dia sudah dilengkapi sama sport seat. Jadi ini lumayan banget nih. Nempel banget nih kayak bucket seat gitu loh model-modelnya tuh. Dia nempel banget di bagian pinggir tubuh. Nah itu otomatis kalau manuver gitu, ini jadi bikin kalian tetap ada di posisinya. Nah soal visibilitas. Visibilitasnya sendiri khas sebuah coupe ya. Jadi baik lagi kalau coupe memang karena dia atap belakangnya dia agak pendek, agak menunduk gitu kan. Otomatis pandangan ke belakang memang agak sempit. Tapi untungnya blind spotnya ke depan ini nggak terlalu masalah ya. Karena memang pilarnya memang cukup gede. Tapi kaca spion itu agak dimundurin ke belakang. Jadi kita masih dapat commanding position lah ya buat ngelihat secara keseluruhan jalanan seperti apa. Tapi memang perlu diperhatikan lagi, ini mobil agak lebih lebar. Bonnetnya cenderung lebar ke ujung ya. Jadi kalau kalian baru nyoba mobil ini pertama kali, agak berbeda kalau kalian bawa sedan. Sedan tuh cenderung kayak lebih compact. Kalau ini agak lebih lebar. Itu harus hati-hati. Nah, kalau setirnya bagaimana? Setirnya masih punya karakter khas sebuah BMW zaman sekarang lah ya, kekinian lah ya. Setirnya tuh akurat. Tuh. Jadi benar-benar kalian bisa takar banget. Ibaratnya pergerakan mobil tuh benar-benar terkomunikasi dengan baik di setirnya tuh. Cuman memang khas juga karakter-karakter EPS ya atau Electronic Power Steering, feel-nya agak numb ya, nggak terlalu sampai kerasa banget. Tapi ya baik lagi sih, overall karena dia enak digenggam plus directness-nya itu, kita masih punya level komunikasi yang baik antara mobil dengan jalan. Itu yang menurut gue penting untuk sebuah mobil yang jualannya atau jargonnya the ultimate driving machine. Nah, sekarang kita bahas soal suspensinya. Inti dari sebuah mobil yang fun sebenarnya. Suspensinya bagaimana si G22 ini? Jadi cerita dikit ya, flashback dikit. Gua kebetulan pengguna seri E lah ibaratnya lah, atau generasi E. Jadi generasi E itu masih bisa dibilang itu pure mekanik, pure old konvensional BMW. Suspensi agak keras, tapi fun gitu loh, benar-benar fun. Directness-nya segala macam itu benar-benar fun. Nah, sejak generasi F dan generasi G, atau sasis F dan sasis G itu memang BMW agak sedikit men-tone down ya, karena dulu banyak orang yang nggak demen pakai BMW karena kenapa? Karena suspensinya keras. Jadi sejak seri F atau sasis F dan sasis G itu dia cenderung melunak, lebih refine, lebih lunak, lebih enak dipakai oleh orang kebanyakan. Contohnya si G22 ini, kalau menurut gue dia sedikit soft ya untuk sebuah coupe. Di satu titik lagi-lagi seperti gue bilang bagus. Tapi di satu titik lagi, kadar pureness-nya tuh agak berkurang.
Cuman ya buat appealingnya ke mass market, ke orang lebih banyak, dia jadi jauh lebih menarik. Dan untungnya lagi, biarpun suspensinya agak soft ya, dia sudah dilengkapi dengan adaptive suspension. Jadi kalau kalian flick tombol di sini aja dengan comfort ya, itu bener-bener jadi empuk banget, bener-bener empuk banget buat pakai harian, jalanan jelek. Itu nggak sampai kebanting-banting, kerasa planted, tapi nggak sampai gimana-gimana banget. Kalau kalian butuh agak tanda kutip pecicilan, tinggal ganti ke sport. Otomatis tuh performa dan respon gas setir lebih berat, suspensi juga jadi lebih stiff tuh. Kalian perhatiin ya, agak duk-duk-duknya lebih kerasa, tapi otomatis mobilnya jadi kerasa jauh lebih nempel. Di kecepatan tinggi wajib sport. Nah, tambahan sedikit soal handling juga. Kalau menurut gue, kenapa gue tanda kutip ya lebih favorable atau lebih prefer ke BMW? Karena kalau menurut gue, dia tuh selalu bikin mobil yang, nggak semuanya sih, tapi kebanyakan, itu dia bikin mobil yang tanda kutip maksa lo nge-push tuh mobil sampai titik maksimum. Jadi dia mancing, explore dong, gue masih mampu nih, Itu yang apa ya, bikin dia punya karakter yang berbeda sama merek-merek Jerman lainnya yang cenderung, let's say, comfort oriented atau di tengah-tengah. Dia tetap punya napas sporty. Nah, untuk performa engine, dia pakai mesin 2000 cc twin power turbo, powernya 258 HP, torsinya 400 Nm, dan itu semua sudah tersedia sejak RPM 1450. Akselerasi 0 sampai 100 under 6 second, di bawah 6 detik. 5,8 detik saja. Tarikannya seperti apa? Ini di sport, tarik. Hitung aja tadi gue ngomong berapa detik ya. Tapi memang gue demennya karena balik lagi ya, setiap mobil-mobil modern biasanya sekarang sudah pakai driving mode, dan kalau kalian ganti ini ke comfort, dia jadi jinak dan bisa kalian pakai sehari-hari. Nice. Itu sebuah BMW. Enak. Buntutnya understeer, tapi masih ketebak gitu loh. Tinggal kalian mainin gas dikit, langsung masuk lagi. Ya gue bukan pembalap sih, tapi gue bisa menikmati mobil kayak begini. Nah, balik lagi ya, kalau kalian butuh power lebih, dia memang ada di luar ya, 440i sama M4, tentu saja. Itu udah main di 300 sampai 500 HP-an lah. Itu udah lebih dari cukup. Tapi baik lagi, 258 HP, penggunaan sehari-hari, pecicilan dikit di tol, cukup lah. Kalian mau lari sekencang berapa sih? Nah, sekarang sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Si BMW 430i ini memang sebuah coupe yang unik ya. Dia punya tampilan yang bisa dibilang berani, di luar pakem dari BMW kebanyakan. Memang ada beberapa elemen desain yang sedikit berkurang kalau dibandingin sama generasi sebelumnya. Cuman juga ada elemen desain yang bikin dia tampil stand out, berbeda dari coupe-coupe yang ada di pasaran saat ini. Untungnya, di balik kontroversi desainnya itu, drivingnya masih punya karakter khas sebuah BMW. Memang dia agak sedikit lebih soft, tapi kalau menurut gua, sisi lembutnya itu bisa mencapai atau menjangkau lebih banyak orang untuk mencoba dan menyukai mobil ini. Toh, mobil ini juga masih tetap menantang atau apa ya, menggoda untuk kalian yang suka mencoba atau mempush mobil kalian benar-benar. Nah, kembali lagi, kalau kalian mencari sebuah coupe dengan tampilan berani dan karakter khas sebuah BMW, 430i ini bisa jadi pilihan kalian. Oke, sekian review kali ini. Thank you udah nonton. Audi sign off. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan klik like, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off sekali lagi. Bye-bye.